Ya, anak itu ditentukan oleh isinya, dan yang mengisi buku tulis kosong putih bersih itu adalah keadaan sekelilingnya, masyarakatnya, terutama sekali yang paling dekat dengannya, yaitu orang tua, saudara-saudara, dan juga kawan-kawan dekatnya. Kiranya pendapat seperti itu tidak banyak selisihnya dengan kenyataan. Seorang bayi yang sejak kecil dibiarkan di antara kelompok monyet, dididik oleh monyet, tentu saja dewasa akan bertingkah laku pula seperti monyet. Karena itu, dapat dibayangkan apa jadinya dengan Ken Arok yang sejak kecil dipelihara oleh keluarga maling. Setelah pengertian mulai memasuki batinnya, Ken Arok tahu bahwa pekerjaan orang tuanya adalah mencuri harta milik orang lain. Tentu saja hal ini tidak dianggap buruk, karena ayah ibunya juga menganggap bahwa pekerjaan itu adalah suatu usaha untuk dapat mencari makan guna menjaga kehidupan mereka. Dan lebih celaka lagi bagi anak ini, setelah anak ini berusia 7 tahun, dia pun diajak pergi oleh ayahnya untuk melakukan pencurian. Memang amat berguna seorang anak kecil yang cerdik diajak pergi untuk mencuri. Yang pertama, andai kata dia ditugaskan untuk berjaga di luar, tidak akan ada orang mencurigai seorang anak kecil menjadi maling. Dan kalau dia ditugaskan ke dalam, mudah baginya memasuki lubang-lubang kecil dan memanjat genteng tanpa membuat banyak gaduh, karena tubuhnya yang ringan. Orang-orang tidak akan sekejam kalau yang ditangkap itu seorang dewasa yang melakukan pencurian. Akan tetapi, karena lingkungan hidup, karena pergaulan, bukan hanya pekerjaan mencuri yang dikenal Ken Arok, melainkan terutama sekali juga perjudian. Anak ini sejak ada pengertian mulai gemar berjudi. Bukan berjudi di antara kanak-kanak, memang demikian permulaannya, kecil-kecilan. Akan tetapi karena Ken Arok pandai sekali, tak lama kemudian anak-anak tidak ada yang berani berjudi melawan dia. Dan mulailah dia terjun ke dalam kalangan perjudian yang lebih luas, di mana yang bermain adalah orang-orang dewasa. Pekerjaan yang diperoleh dari pekerjaan mencuri tentu saja tidak banyak. Yang dimasuki adalah rumah-rumah orang dusun yang miskin, yang sederhana, dan yang dicuri pun hanyalah terbatas pada bahan-bahan makanan dan pakaian saja yang dipakai sehari-hari.
Dan sebentar saja setelah Ken Arok gemar berjudi, ludeslah barang-barang ayah ibunya di meja perjudian. Akhirnya Gembong Maling Lembong jatuh miskin. Kini dia sudah berusia lanjut, dan untuk melakukan pekerjaan maling sudah merasa kurang kuat. Kurang kuat membongkar rumah, kurang kuat membongkar pintu dan jendela, kurang kuat pula kalau harus membela diri, dan juga kurang cepat kalau terpaksa harus melarikan diri. Dan semua hartanya yang dikumpulkan sedikit demi sedikit, kelebihan yang dikumpulkan untuk makan sehari-hari, kini diludeskan oleh Ken Arok di meja perjudian. Apakah ini yang dikatakan orang bahwa uang yang mudah didapat akan mudah lenyap juga? Ki Lembong lalu mencari pekerjaan halal. Dia menghadap Ki Lurah Lebak untuk meminta agar dipercaya memelihara kerbau dengan bagi hasil kalau kerbau itu sudah melahirkan anak-anaknya. Yaitu sepasang kerbau yang baik dan gemuk. Ki Lurah Lebak percaya pada Ki Lembong, sehingga Ki Lembong diberikan sepasang kerbau yang baik dan gemuk untuk kemudian berbagi hasil. Kemudian sepasang kerbau itu diserahkan Ki Lembong kepada Ken Arok. Anakku yang bagus, engkau hati-hatilah. Sepasang kerbau ini milik Ki Lurah Lebak. Jangan sampai sakit apalagi hilang. Dan engkau bertobatlah nak, jangan berjudi lagi. Apalagi kerbau-kerbau ini bukan milik kita. Jangan diperjudikan. Akan tetapi cerita lama pun terulang kembali. Ken Arok yang sudah gila judi itu tidak mendengar nasihat orang tuanya.